Ya, di negara kita masih banyak orang yang berangkat pagi, pulang malam, bekerja keras setiap hari, tapi gajinya masih jauh dari kata cukup. Bahkan ada yang gajinya di bawah UMR. Kadang rasanya hidup ini tidak adil. Kerja sudah maksimal, tenaga habis, tapi hasilnya hanya pas-pasan. Bahkan sering kurang. Jika sudah begini, menabung terdengar seperti mimpi, hal yang rasanya mustahil untuk dilakukan. Ya, tapi hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin bisa membuka pikiran Anda bahwa menabung itu tetap bisa dilakukan, bahkan saat gaji kecil. Tentu saja tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, mari kita bahas pelan-pelan. Kita bahas dari sudut pandang orang biasa, orang yang bekerja keras, orang yang mungkin hidupnya harus pintar-pintar bertahan. Ya, konten ini bukan untuk mereka yang sudah mapan. Konten ini untuk kita yang masih berjuang. Ya, kenyataannya hidup dengan gaji di bawah UMR. Sebelum masuk ke tips, kita harus akui satu hal, yaitu hidup dengan gaji kecil. Itu rasanya sangat berat. Ada orang yang gajinya hanya cukup untuk bayar kontrakan, listrik, galon, gas, dan sedikit belanja harian. Kadang sebelum akhir bulan, dompet sudah kosong. Dompet digital juga kosong. ATM apalagi. Kadang terpaksa pinjam teman, pinjam tetangga, atau beli bensin 5.000 dulu untuk sekedar lanjut kerja. Dan setiap bulan rasanya berulang, seperti terjebak di lingkaran yang sama. Tapi meskipun berat, banyak orang di luar sana yang berhasil menabung meski gajinya kecil. Bedanya ada pada cara mengelola dan kebiasaan. Ya, kunci menabung saat gaji kecil bukan besar uangnya, tapi cara mengelolanya. Ya, ini fakta yang jarang disadari, yaitu orang yang gajinya besar belum tentu kaya dan belum tentu punya tabungan. Banyak yang gajinya 10 juta, 15 juta, sampai puluhan juta, tapi tetap tidak punya uang karena gaya hidupnya terlalu besar. Sementara banyak orang dengan gajinya pas-pasan, tapi mereka punya tabungan sedikit demi sedikit. Ya, itu sebabnya. Yang menentukan bukan angka gaji, tapi cara mengelolanya. Ya, kita mulai masuk ke tips yang benar-benar bisa Anda terapkan. Ya, tips yang pertama, catat semua pengeluaran Anda, sekecil apapun itu. Ya, ini terlihat sederhana, tapi ini adalah titik awal perubahan. Kita sering merasa kekurangan, bukan karena uangnya benar-benar kurang, tapi karena uang itu mengalir tanpa kita sadari. Coba Anda ingat pengeluaran dalam 3 hari terakhir. Apa Anda bisa menyebutkan semuanya? Ya, kebanyakan orang mungkin tidak bisa. Ketika kita tidak mencatat, kita hanya mengira-ngira, dan biasanya yang kita kira berbeda dengan yang terjadi. Ya, mulailah catat semua. Tidak harus pakai aplikasi, pakai buku kecil atau catatan di HP, itu sudah cukup. Ya, coba catat belanja harian seperti bensin, kemudian beli kopi, eh, rokok, dan cemilan. Ya, GoFood atau ShopeeFood itu mungkin bisa jadi. Ya, pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele.
Setelah 1 minggu, lihat kembali catatan itu. Anda akan kaget betapa banyak uang yang keluar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, dari sini nanti kita bisa mulai mengatur sedikit demi sedikit. Kemudian tips yang kedua, sisihkan uang di awal, bukan di akhir. Ya, ini rumusnya. Bayar dari sendiri dulu. Jika Anda menunggu sisa uang di akhir bulan untuk tabungan, hampir pasti tidak akan ada sisa, karena setiap hari ada saja kebutuhan dadakan. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan 5-10%, walaupun sedikit. Misalnya, gaji Anda 1,5 juta, sisihkan 50.000, itu pun tidak apa-apa. Yang penting, kebiasaan. Karena uang yang tidak Anda lihat, tidak akan Anda habiskan. Ya, tabungan adalah hasil dari kebiasaan, bukan hasil dari gaji besar. Kemudian tips yang ketiga, kurangi pengeluaran terselubung. Ya, apa itu pengeluaran terselubung? Ya, pengeluaran kecil yang tidak terasa, tapi jika dikumpulkan, jumlahnya mungkin besar. Misalnya, seperti ngopi 5.000 setiap hari, sampai 150.000 per bulan jika dikalikan. Jajan gorengan, sampai 100.000 sebulan. Beli makan online, 200.000 sampai 500.000 sebulan. Rokok, 300 sampai 800.000 sebulan. Bayar parkir, 60.000 sebulan. Ya, jika Anda jumlahkan, bisa lebih dari 1 juta rupiah. Dan ini dialami banyak orang tanpa sadar. Ya, Anda tidak harus berhenti total, tapi mulai kurangi. Tentukan batasan. Misal, makan di luar hanya seminggu 1 kali. Rokok dikurangi 1 bungkus per minggu. Kopi, ambil yang lebih murah. Ya, 1.000 rupiah yang dihemat hari ini bisa jadi 30.000 dalam 30 hari. Ya, ini kecil. Tidak, tapi itu langkah awal. Kemudian tips yang keempat, bedakan butuh dan ingin. Ya, ini adalah titik paling penting. Kita sering membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin atau karena ikut tren. Ya, sebelum membeli apapun, tanyakan dulu. Seperti nomor 1, saya benar-benar butuh barang ini. Nomor 2, saya bisa hidup tanpa ini. Nomor 3, jika saya tidak beli, apakah hidup saya berubah? Ya, biasanya jawabannya tidak. Sekarang dunia ini penuh godaan. Ada promo, flash sale, diskon 90% gratis ongkir. Semua itu membuat kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jika Anda mulai tegas pada diri sendiri, Anda akan menghemat banyak uang. Kemudian tips yang kelima, buat anggaran bulanan. Ya, buat batasan untuk semua pengeluaran Anda. Seperti makan sekian ribu, beli bensin sekian, uang jajan sekian, pulsa atau data sekian, tabungan sekian, dana darurat sekian. Ya,
Dengan anggaran, Anda tahu batasan. Jika anggaran jajan sudah habis, cobalah untuk berhenti. Jika anggaran bensin sudah kritis, ya harus dihemat. Tanpa anggaran, uang Anda akan berantakan. Kemudian tips yang keenam, hindari hutang konsumtif. Ya, hutang itu adalah dua macam. Nomor satu, hutang produktif. Ya, hutang yang menghasilkan uang. Kemudian yang kedua, hutang konsumtif. Hutang yang hanya untuk kesenangan sesaat. Contoh hutang konsumtif yaitu kredit HP mahal, padahal HP lama masih bagus dan masih bisa digunakan. Pinjol untuk beli barang yang tidak mendesak. Nyicil barang gaya hidup. Dan pay later untuk jajan online. Ya, hutang seperti ini akan menyulitkan hidup Anda dan lebih parah lagi, bunga hutang bisa membunuh keuangan Anda. Jika Anda bisa menjauh dari hutang konsumtif, Anda sudah memenangkan separuh pertempuran dalam hidup Anda. Kemudian yang ketujuh, cari penghasilan sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Ya, dengan gaji kecil, kadang menghemat saja itu tidak cukup. Kita harus menambah penghasilan. Tapi penghasilan tambahan tidak harus besar. Yang penting halal dan konsisten. Ya, contohnya seperti jualan online, jualan es teh, kopi, atau minuman ringan dan jajanan camilan. Buat konten YouTube seperti yang sedang Anda lakukan. Jual foto atau video stok. Bantu tetangga cuci motor. Kerja part-time. Jualan pulsa. Ya, ambil kerjaan freelance kecil-kecilan. Tambahan 300 sampai 500 ribu per bulan. Itu sangat membantu dan bisa menjadi tabungan murni. Kemudian tips yang ke-8, gunakan rumus 3 kotak keuangan. Ya, coba pisahkan uang dalam 3 jenis. Nomor 1, kotak hidup, kebutuhan harian untuk makan, transport, listrik, gas, dan lain-lain. Nomor 2, kotak darurat untuk kebutuhan mendesak seperti sakit, motor rusak, dan lain-lain. Nomor 3, kotak masa depan, tabungan dan investasi kecil-kecilan. Ya, jika keuangan Anda sudah terbagi seperti ini, hidup Anda akan lebih teratur. Kemudian tips yang ke-9, mulai belajar investasi kecil-kecilan. Ya, jika tabungan sudah mulai stabil, baru belajar berinvestasi walaupun kecil-kecilan. Tidak perlu yang berat. Bisa dimulai dari seperti nabung emas, reksadana dengan modal kecil, emas perhiasan sederhana, bukan gaya hidup. Investasi kecil tapi konsisten bisa menjadi tabungan jangka panjang. Kemudian tips yang ke-10, hidup sederhana. Jangan ikut gaya hidup orang lain. Ya, kita sering merasa kalah karena membandingkan hidup kita dengan orang lain. Melihat teman setiap bulan ganti HP,
melihat tetangga beli motor baru, melihat teman kerja setiap hari makan enak. Padahal kita tidak tahu di balik itu ada apa. Bisa jadi mereka berhutang, bisa jadi mereka punya masalah di belakang. Ya, hidup sederhana bukan berarti miskin. Hidup sederhana berarti Anda mengutamakan kebutuhan, bukan sebuah gengsi. Yang penting tenang, bukan terlihat kaya. Ya, perjalanan 1 tahun menabung. Apa yang akan terjadi? Ya, jika Anda bisa konsisten 1 tahun saja, Anda akan melihat perubahan besar. Seperti Anda mulai punya dana darurat. Anda tidak panik jika ada kebutuhan mendadak. Anda lebih tenang. Anda tidak mudah stres soal uang. Ya, Anda mulai punya tabungan masa depan. Anda punya kebiasaan baik yang bertahan lama, dan disitulah hidup Anda mulai naik level secara perlahan. Menabung bukan soal uang. Menabung itu soal melatih disiplin. Jika Anda bisa mengendalikan uang, Anda bisa mengendalikan hidup Anda sendiri. Ya, masa depan Anda ditentukan hari ini, bukan besok. Anda mungkin sekarang hidup dengan gaji kecil. Anda mungkin sedang berjurang, walaupun perlahan, tapi itu butuh alasan untuk menyerah. Tetap semangat, dan ingat, sedikit demi sedikit itu tetap maju. Sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada diam. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Hidup tidak akan berubah jika cara Anda tidak berubah. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari pengeluaran kecil, mulailah dari kebiasaan kecil. Karena masa depan yang baik dibangun dari langkah kecil hari ini. Tetap semangat bekerja, tetap semangat menabung, tetap semangat memperbaiki hidup. Anda tidak sendirian, dan Anda pasti bisa.